Welcome back everybody to Black Cuan. Video kali ini kita akan bicara tentang bahaya krisis global terhadap keberlangsungan hidup kita sebagai negara ataupun warga masyarakat dunia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap saham maupun Bitcoin serta aset kripto lainnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintahan di seluruh dunia telah menciptakan keadaan damai dan sejahtera. Atau dalam bahasa kerennya, kita telah hidup sebagai anggota negara dunia yang mengikuti global orders dan kita patuh bersama-sama karena dalam hakikatnya itu menjunjung tinggi kemanusiaan. Kita telah berhasil sebagai warga dunia menghindari bahaya kelaparan maupun konflik internal ataupun internasional karena kesadaran global mengenai saling ketergantungan serta saling melengkapi yang secara khusus tampak dari transaksi ekspor-impor antar negara untuk menjamin ketersediaan bahan pangan. Semua negara secara umum saling membutuhkan dan saling melindungi. Setidaknya semenjak itu tidak ada negara yang mencoba untuk menghapus negara lain dari peta dunia dengan cara menginvasinya secara besar-besaran. Dan kalaupun ada, sebagai contoh paling dekat ya, misalnya saja ini, Saddam Hussein itu pernah menginvasi Kuwait tetapi akhirnya gagal. Dan sekarang ini teman-teman, kita sedang menghadapi sebuah bencana baru karena ada Rusia yang sekarang ini sudah menginvasi Ukraina. Setelah krisis global pertama yang kita alami, yakni COVID-19, dunia seharusnya sekarang ini sedang dalam masa pemulihan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi yang menjadi poin penting di video ini. Tetapi munculnya perang Rusia dan Ukraina ini rupanya tidak hanya menarik wilayah Eropa saja untuk merasakan dampaknya, tetapi secara global, dan itu menakutkan. Saya katakan menakutkan karena jika skenario perang ini berhasil dan Rusia menundukkan Ukraina secara total, maka masa damai yang sejak 1945 atau berakhirnya Perang Dunia Kedua itu dapat dikatakan akan masuk ke babak baru dunia global. Sekarang mari kita lihat, di era ataupun beberapa dekade terakhir ini, secara umum, pengeluaran negara-negara di dunia itu rata-rata hanya 6% untuk militer. Karena memang kita ini hidup di era yang damai. Jadi, lebih banyak anggaran itu masuk ke pendidikan, kesehatan, ataupun jaminan sosial. Memang masih ada konflik, tetapi sangat berbeda dengan jenis konflik di sebelum tahun 1945. Dan sekarang ini Rusia telah melewati batas itu dan membongkar perspektif global yang selama ini diyakini oleh mayoritas penduduk dunia. Ada sebuah alasan mengapa perang ini tidak boleh berlanjut. Tentu kita tidak ingin Putin berhasil ya, karena sekarang ini mata para penguasa dunia itu sedang melihat ke Rusia dan Ukraina. Para pemimpin lain yang barangkali serupa dengan idealismenya Putin, yakni militer itu, atau diktator lainnya barangkali, dan jika Putin berhasil, tidak ingin saya bayangkan di sini bahwa kemungkinan munculnya Putin-Putin lain di belahan dunia lain. Dan dengan keadaan seperti ini akan ada banyak negara nantinya yang akan mulai meningkatkan anggaran militernya. Negara tetangga itu akan saling mulai mengintip kemampuan anggaran perang negara masing-masing, dan negara tetangganya tentu akan ketakutan lalu segera menaikkan budget militernya. Jika anggaran militer naik, kita tidak perlu menebak lagi teman-teman apa yang akan terjadi terhadap rakyat yang hidup di bawah payung negara tersebut. Pemangkasan demi pemangkasan anggaran akan mungkin sekali terjadi, bahkan pajak akan semakin naik. Perang Rusia-Ukraina sangat terasa signifikan pada sektor ekonomi global. Dan Indonesia sendiri itu terkena dampaknya dalam bidang ekonomi antara lain ya. Nilai tukar rupiah itu serta pasar modal itu mengalami penurunan. Kemudian turunnya ekspor juga membuat pendapatan hilang. Naiknya harga minyak itu juga tentu sangat mempengaruhi keuangan negara ini. Dan naiknya komoditas impor gandum. Adapun hal-hal lain yang terjadi ketika Rusia-Ukraina berperang itu dan bisa mengguncang ekonomi global itu antara lain, yang pertama itu adalah harga komoditas melambung yang meliputi gas dan minyak. Perseteruan Rusia dan Ukraina ini telah memperbesar kemacetan logistik yang sudah ada sebelumnya. Perlu diketahui, Rusia dan Ukraina ini adalah pemasok komoditas energi dan pangan utama dunia, sehingga ketika pasokan dari kedua negara itu macet, dampaknya itu bisa dirasakan oleh berbagai negara. Berikutnya adalah ancaman kelaparan. Salah satu negara yang akan mendikte area pasar gandum ini nanti itu adalah China. Karena produksi gandum Tiongkok ini adalah yang tertinggi. Begitu juga dengan kedelainya.
Cina ini terus-menerus menunjukkan dominasinya sebagai negara produsen gandum terbesar dunia. Pada tahun 2020, negara ini menghasilkan sekitar 135 juta metrik ton gandum atau sekitar 29% dari total produksi gandum dunia. Dengan Cina menguasai bagian ekspor gandum, tentu perang Rusia-Ukraina ini menjadi salah satu aspek yang menguntungkan bagi China. Dengan begitu, posisi Cina di wilayah timur dari Asia ke Eropa itu akan semakin berpengaruh. Rusia yang sedang terlibat perang serta mengalami pengucilan dari mata internasional itu akan membuat Cina itu terlihat mentereng di Eropa. Selama ini kita tahu bahwa Rusia berada di atas angin dalam hubungan kedua negara. Sumber daya serta kebutuhan pangan Rusia tentu akan mulai terkuras akibat biaya perang serta ancaman sanksi ekonomi dari dunia. Bahaya kelaparan akan sangat nyata, terutama bagi negara kecil maupun negara berkembang. Dampak berikutnya itu adalah seperti yang kita tahu bersama, pasar saham terguncang. Dengan banyaknya orang yang berhenti menggunakan Netflix di Rusia, itu mencapai 700.000 orang pelanggan. Saham Netflix mengalami kerontokan luar biasa, di mana saham Netflix jatuh hingga 35% dan mengakibatkan kerugian 400 juta dolar. Sekarang ini situasi ekonomi tidak hanya akibat perang Rusia-Ukraina, tetapi di Amerika saat ini saham teknologi dan pertumbuhan itu memimpin penurunan. Saham Microsoft, Amazon, dan Apple itu mendorong kerugian di S&P 500. Menyusul laporan inflasi imbal hasil US Treasury 2 tahun itu yang sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga itu melonjak ke level 3,57%, tertinggi sejak Juni 2008. Ditambah lagi, Bitcoin juga ikut-ikutan turun karena investor masih menganggap Bitcoin ataupun aset kripto lainnya itu sama seperti saham teknologi lainnya di Amerika Serikat. Dan ini pun pergerakannya mirip-mirip dengan Nasdaq 100. Bank Sentral Amerika atau The Fed ya, itu secara agresif telah meninggalkan era suku bunga rendah. Dan bulan lalu saja, The Fed itu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point menjadi 0,75%. Kemudian diperkirakan pada bulan ini kenaikan suku bunga itu akan konstan. Kemungkinan ya, di 50 basis point lagi. Kenaikan suku bunga ini memicu apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara berkembang yang lebih besar dari apresiasi terkait taper tantrum di 2013. Hal ini membuat pembayaran utang dengan dolar jauh lebih besar nilainya, teman-teman. Amerika yang tengah menghadapi inflasi terberat selama 41 tahun terakhir, sekarang ini ditambah lagi dengan perang mata uang dengan Rusia. Ini karena Putin makin getol membuang dolar. Langkah Rusia mengurangi penggunaan dolar Amerika sebenarnya itu sudah dilakukan sejak 2014 lalu, saat diberi sanksi akibat mencaplok wilayah Crimea di Ukraina. Sejak saat itu, cadangan devisa Rusia dalam bentuk dolar Amerika Serikat terus berkurang. Rusia menyebut Amerika Serikat menggunakan dolarnya sebagai senjata untuk menghukum atau memberi sanksi bagi negara tertentu. Jadi, make sense semuanya sekarang. Meskipun dikeluarkan dari SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, yakni semacam platform jejaring sosial bagi bank ya, langkah Amerika Serikat dan kawan-kawan tersebut membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin agresif dalam membuang dolarnya. Penggunaan dolar sebagai transaksi pembayaran dikurangi, bahkan Putin meminta pembelian gas alam maupun minyak mentah dan produksi Rusia lainnya itu dibayar menggunakan rubel. Dan ini pula yang menyebabkan dalam beberapa waktu belakangan ini rubel kembali menguat, saudara-saudara. Saham dan aset kripto lainnya tentu akan mengalami penurunan minat jika sudah demikian. Jangan tanya lagi masalah harganya, karena sampai sekarang pun aset kripto terutama Bitcoin telah terjun bebas dari all-time high-nya di bulan November tahun lalu. Hingga sekarang ini berada di sekitar level 28 ribuan dolar. Dan terakhir dari video kali ini, tentu saya tidak ingin siapapun menang dalam perang antara Rusia versus Ukraina. Saya lebih memilih opsi damai di kedua belah pihak agar kita tidak terancam miskin bersama-sama karena adanya krisis global yang barangkali akan terus berlanjut terus-menerus. Dan untuk saya pribadi, saya tetap hold semua aset kripto saya dan saya tidak sedang meramal masa depan, tetapi ada semacam keyakinan bahwa masa depan dunia ini akan ada di teknologi dan secara khususnya di blockchain. Desentralisasi keuangan mungkin akan menjadi agenda besar di waktu-waktu mendatang seiring pemahaman kita tentang kekuatan decentralized finance.
So, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.